Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello fellas, my name is Putri Novitasari. I'm student at Pancasakti University Bekasi and my major is English Education. In this video, I want to qualify my final exam to the semester from my lecturer Miss Iswandini Agustin from Basic Grammar. In this video, I want to share with you and we're gonna learn together about countable and uncountable. So, let's begin by the first talking about what is a noun. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian atau pembedaan countable and uncountable, kita harus tahu dulu nih, apa itu noun? What is a noun? So, a noun is person. Person like me. My name is Putri Novitasari and Putri is a noun. And then your mother, your father, your sister, your friends, your teacher. Ya, itu adalah noun. And then place like this, in this room, in your school, in your bathroom, in mall, in Bogor, Bali, Jakarta is place and a noun too. An animal, ya banyak ya animal. Like a cat, a dog, a bird, and etc. And also thing. Ya, dari namanya juga noun. Ya, berarti thing adalah adalah benda, dan kata benda thing like your phone, your pen, your book, your table, your marker is a noun too. Selanjutnya, yang bukan termasuk noun, like an action, like a verb, and a description like an adjective ya, and preposition. So, in English, we have two type of a noun. Dalam bahasa Inggris, kita memiliki dua tipe untuk noun ini. Yang pertama, countable noun and uncountable noun. So, look at the countable noun first. Kita akan mengenal countable dulu ya. Di countable, namanya juga countable, you can count the noun. You can be count the noun ya. Kamu bisa menghitung noun tersebut. Dan di dalam countable, you can put a or an in front of a noun. Kamu bisa menaruh a or an di depan kata benda tersebut. Contohnya, a dog, a cat, an umbrella, an apple, and etc. Dan kenapa harus e dan en? Dan kenapa bedanya e dan en? Apa bedanya e dan en? Jadi, ketika kamu bertemu dengan sound vowels atau huruf yang berbunyi vokal seperti a, i, u, e, o, kamu harus menggunakan en di depannya, bukan a ya. And then, in uncountable, we have two lagi. Kita memiliki dua tipe lagi. Yang singular and plural. Yang singular, kita bisa menggunakan e and an, dan juga one. Ya, kita menggunakan e or an dan juga one. Karena singular sifatnya tunggal, katanya tunggal cuma satu. Ya, biasanya kepunyaan juga. Dan singular ini seperti, aku kasih contoh ya, I have a dog. I have one dog. Itu singular. Nah, di countable juga ada plural. Ada plural biasanya. Plural ini kan kata yang jamak ya, atau banyak lebih dari satu. Si countable ini, si plural ini biasanya seperti kamu nggak harus menaruh e or an lagi di depannya, tetapi kamu bisa menambahkan angka dan juga menambahkan s di belakang nounnya. You need add s or es in behind your noun. Aku kasih contoh, I have two dogs. Tadi kan yang pertama I have a dog. Terus yang kalau enggak I have one dog. Terus kita punya lebih nih anjingnya. I have two dogs. Jadi kita nggak pakai e lagi, tapi kita pakai angka. Bisa juga pakai dan nounnya ini ditambahin s or es di belakang nounnya ya.
And uncountable, you can be count. Ya, sesuatu yang bisa is something you can be count. Ya, kamu bisa menghitung si kata benda tersebut, si countable ini ya. Aku bakal kasih contoh lagi. I have a book. Itu singular. And I have 2 books. Itu plural. Jadi contoh countable seperti itu ya. Yang pertama, you can put a or an in front of a noun, and you need add s or es in front of a noun kalau bendanya more than one, bendanya lebih dari satu. So, we have to talk about uncountable noun. Sekarang kita akan mengenal uncountable noun nih. What is differences? Apa perbedaan uncountable and countable tadi? Coba kita lihat perbedaannya. Di countable kan kamu bisa menghitung bendanya. Nah, di uncountable kamu nggak bisa menghitung bendanya. Karena biasanya di uncountable ini masih memiliki beberapa klasifikasi besar. Atau bendanya masih memiliki beberapa klasifikasi besar. Dan di uncountable, you do not use a or and in front of a noun. Kamu nggak harus menambahkan a or and di depan kata tersebut, di depan kata benda tersebut. And the uncountable, you do not need add s or es in behind your noun. Di uncountable juga kamu nggak harus menambahkan s or es di belakang noun tersebut. Nah, perbedaannya itu. Nah, aku juga di sini memiliki quantitative adjective ya. Ini juga ingin untuk membedakan countable and uncountable. Di countable untuk menyatakan banyak, kita menggunakan di countable ya, kita menggunakan many. Dan di uncountable biasanya kita menggunakan much untuk menyatakan banyak. Dan untuk menyatakan sedikit, di countable kita akan menggunakan view. View atau a view. Di uncountable kita menggunakan little or a little. Ya. Perbedaannya apa? View itu sedikit ya. A view itu beberapa gitu. Sedikit juga tapi beberapa. A little juga sama. And then untuk menyatakan banyak sekali. Di countable kita menggunakan a lot of. Di uncountable juga sama menggunakan a lot of. And then kita untuk menyatakan beberapa. Di countable kita menggunakan some. Di uncountable kita menggunakan any. Dan itu perbedaannya. Sangat berbeda ya. Jadi di countable ingat-ingat kita bisa menghitung kata bendanya. Kita bisa menghitung bendanya. Di uncountable kita tidak bisa menghitung bendanya. So, aku di sini memiliki 28 common non-uncountable nouns. Jadi memiliki 28 uncountable nouns. Jadi sekali lagi aku kasih tahu, uncountable ini sesuatu yang nggak bisa kamu hitung atau masih memiliki beberapa klasifikasi besar. Nah, di sini aku membaginya menjadi beberapa kategori. Untuk kategori yang pertama adalah makanan atau food. Kategori yang pertama adalah makanan atau food and drink ya. Di sini aku memiliki milk. Kenapa milk tidak masuk ke dalam countable? Karena milk ini masih dihitungnya tidak. Kamu nggak bisa menghitung susu satu persatu ya. Tapi kamu bisa menghitungnya menggunakan you need use container ya. Container. Kamu bisa memerlukan container seperti bottle ya, a glass, and etc. Jadi kita menghitungnya tuh gelasnya. Jadi kayak I have 5 bottles of a milk ya. Aku memiliki 5 botol susu. Dan juice juga sama kayak susu. Jadi kita memerlukan kayak gelas atau botol atau cup ya. And then rice. Kenapa rice juga termasuk ke dalam uncountable? Ya, kamu pikir aja, masa kamu harus menghitung nasinya satu-satu? Jadi kita harus memerlukan wadah seperti bowl or plate ya. And then di sini ada kategori benda seperti furniture. Nah, di dalam bahasa Inggris furniture ini tidak termasuk ke dalam
kata yang bisa dihitung. Karena furniture ini masih memiliki beberapa klasifikasi besar. Apa sih yang masuk ke dalam klasifikasinya? Seperti desk, table, bed, lamp. Nah, itu adalah bagian dari furniture. Jadi si furniture-nya ini uncountable. Yang countable-nya ini ya itu meja, kursi, bangku dan lainnya. Dan di sini ada money. Kenapa money? Padahal kan kita bisa I have two monies. Nggak bisa. Tapi kita biasanya menggunakan seperti coin and dollar and rupiah. Nah, seperti itu. Biasanya kita menggunakan itu. Si money-nya ini masuk ke dalam uncountable. Yang masuk ke dalam countable yang bisa dihitung itu yaitu koinnya, rupiahnya. Karena kita nggak bisa menghitung uang. Uangnya uang apa dulu nih? Gitu kan? Maksudnya selanjutnya kita masuk ke dalam clothes. Ya, pakaian. Pakaian juga termasuk ke dalam uncountable loh. Karena masih memiliki beberapa klasifikasi besar seperti your dress, your pants, your pajamas. Nah, itu termasuk ke dalam countable-nya. Jadi si clothes ini termasuk ke dalam uncountable. Nah, tadi kan aku udah ngebagiin 28 common-nya. Sekarang aku ingin memberi contoh yang masuk ke dalam uncountable noun. Contoh kalimatnya ya, seperti yang pertama, please give me a little bread. A little, sudah jelas ya, a little. Karena tadi di countable juga bisa menggunakan a little ya, tapi dilihat lagi. Bread. Kenapa bread masuk ke dalam uncountable? Iya, sebab bread masih memiliki beberapa klasifikasi, seperti roti apa nih? Roti tawar kah? Roti sobek kah? Cake? Atau yang lainnya. Dan yang contoh yang kedua, there are much sugar on your cheek. Terlalu banyak gula di senyummu ya. Tapi kita nggak bisa menghitung gulanya. Dan itu sudah jelas ya, much sugar. Oh, berarti ini uncountable. Jadi gitu. Nah, selain contoh uncountable, kita akan mengisi beberapa soal. Aku memiliki 10 soal dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Pembahasan mengenai uncountable and countable ya. Jadi aku memiliki beberapa contoh soalnya. Kita akan kerjakan bersama. Nah, untuk contoh yang pertama, you need add s in countable form ya. Kamu bisa menaruh s di kata yang countable atau kata yang bisa dihitung. Contoh yang pertama adalah music. Music. Tadi di common, music tuh ada kalau nggak salah. Tadi music tuh ada. Jadi si music ini termasuk apa? Countable apa uncountable? Jadi music ini masuk ke dalam uncountable. Jadi tadi kan perintahnya kamu harus menambahkan s di dalam countable. Tapi karena musik ini uncountable, jadi kita tidak perlu menambahkan s. Contoh kalimatnya, I want to listen to some music. Just music, nggak ditambahin s di belakangnya ya. Berarti I want to listen to some music. Dan aku juga di sini punya chair. Chair. Nah, chair itu masuk ke dalam yang tadi ya, furniture. Berarti si chair-nya ini countable. Kecuali kalau furniture ya. Jadi chair. Oh, chair berarti countable. Nah, ini contoh kalimatnya. We need to buy some chair. Nah, berarti chair-nya ditambahin s. Kan karena perintahnya tadi harus menambahkan s di dalam kalimat countable. Berarti jadinya we need to buy some chairs. Nah, untuk contoh yang selanjutnya adalah rubah menjadi some untuk kalimat plural form. Nah, kita akan merubah menjadi some ya untuk kalimat plural. Di sini aku punya there is a letter in my mailbox ya. There is a letter in my mailbox. Jadi kita akan merubah e-nya ini menjadi some. Jadi there are some letters in my mailbox ya. Jadi aku akan merubahnya menjadi a letter menjadi are some letters. Letternya juga ditambahin s di belakangnya. Nah, untuk selanjutnya ada I need some information and some advice from you. I need some information and some advice from you. Jadi sudah jelas information dan advice itu adalah uncountable, jadi tidak harus ditambahkan apa-apa ya. Itu sudah betul kalimatnya. Dan selanjutnya
make noun plural when necessary ya. Buat katanya menjadi ubah katanya kalau itu harus diubah ya. Jadi yang pertama, I like to tell them story. Ya, I like to tell them story. Aku rubah menjadi I like to tell them some stories. Ya, some stories. Kita menambahkan some dan story-nya kita ubah menjadi stories. And then kita punya horse are large animals. Horse are large animal. Kita rubah menjadi some horses are large animal. Some horses are large animal. And then kita punya contoh lain, change a lot of to many or much. Ya, rubah a lot of menjadi many atau much ya. Dan many itu kita gunakan untuk countable and much itu kita gunakan untuk uncountable. Contoh yang pertama, ingat ya, kita pakai many untuk countable dan much untuk uncountable. Contoh kalimat yang pertama, I want to visit a lot of cities in the United States and Canada. I want to visit a lot of cities in the United States and Canada. Ya, dirubahnya menjadi many karena ini sifatnya countable ya, karena kan sudah jelas tuh United States dan Kanada ya. Jadi kalimatnya berubahnya menjadi gini, I want to visit many countries in the United States and Canada. And then contoh yang kedua, I don't put a lot of sugar in my coffee. Nah, sudah jelas ya, sugar. Kamu nggak bisa menghitung, berarti uncountable. Jadi pakainya much ya. Jadi gantinya jadi I don't much sugar in my coffee. Dan contoh yang terakhir nih, change same, change some to the a few or a little. Rubah some menjadi a few or a little ya. Few ini untuk countable, a little ini untuk uncountable. Contoh yang pertama, I usually add some salt in my food. I usually add some salt to my food. Jadi kita rubah, berarti salt, berarti uncountable. Kita rubahnya menjadi a little. I usually add a little salt to my food. I usually add a little salt to my food. And I have some question to ask you. I some question to ask you. Menjadi I have a few question to ask you. Karena question ini juga tidak termasuk ke dalam uncountable ya. Karena tadi aku lihat juga di si command-nya tadi nggak ada information, jadi nggak ada question, jadi question ini masuk ke dalam countable. Jadi pakainya a few. I have a few question to ask for you. So teman-teman, segitu aja penjelasan aku kurang lebihnya mengenai countable and uncountable. Aku berharap kita semua bisa belajar dan mengerti atau paham countable dan uncountable perbedaannya ya. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata, kurang lebihnya kesalahan dari aku sendiri. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama-sama. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.